Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiona Nurdianti, Prodi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada video kali ini tentang praktek mengajar pembelajaran matematika di kelas 8 SMP, materi persamaan garis lurus khususnya pada materi gradien garis. Adapun kompetensi dasar dari materi ini yaitu menentukan gradien, persamaan, dan grafik garis lurus. Indikatornya mengenal pengertian dan menentukan gradien persamaan garis lurus dalam berbagai bentuk dan menentukan gradien dari suatu garis yang melalui dua buah titik yang diketahui. Adapun pada video praktek mengajarnya disajikan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga karena hikmat dan rahmatnya lah, maka dari itu kita mendapatkan menjadi kesempatan untuk mengikuti mata pelajaran matematika. Nah sebelum masuk pada materi, Ibu mau absen dulu. Barangkali ada teman yang tidak hadir. Kenapa Samsul tidak hadir? Sakit Bu, sakit. Oh, sakit. Kalau yang lainnya hadir semua ya? Iya Bu. Nah selanjutnya langsung saja masuk pada materi persamaan garis lurus. Nah pada materi persamaan garis lurus ini yang akan dipaparkan atau diberi penjelasan itu yang pertama itu mengenai gradien. Nah jadi langsung saja simak persamaan garis lurus. Nah sebelum masuk pada bentuk umum atau komponen dari persamaan garis lurus ini, Ibu mau tanya dulu, ada yang tahu apa itu persamaan garis lurus? Tidak. Tidak ada yang tahu? Tidak. Nah, garis lurus di sini, di mana pada persamaannya nanti di sini akan memuat suatu garis lurus. Nah, pada materi yang akan dijelaskan nanti itu materi tentang gradien garis lurusnya. Nah, jadi di sini pada garis lurus ini memiliki kemiringan. Jadi di sini akan dicari adalah kemiringan dari garis lurus ini. Nah, untuk itu ada bentuk umum dari persamaan garis lurus, di mana komponennya itu ada. Yang pertama itu ada garisnya, yang kedua gradien, yang ketiga itu ada persamaannya. Nah, bisa kita lihat di sini pada gambar. Di dalam bidang kartesius ini terdapat garis. Nah, di sini di dalam garis ini kita bisa mengambil persamaannya, di mana di sini adalah sumbu X-nya, di sini sumbu Y-nya. Maka dari itu kita dapat menentukan titiknya. Nah, di sini merupakan garis di sumbu X, di mana titiknya itu adalah titik 4. Di sini kan X-nya adalah sumbunya. Jadi titiknya itu memuat dua titik, yaitu titik X dan titik Y. Nah, di sini X-nya adalah 4, sedangkan Y-nya itu adalah 0. Jadi di sini merupakan titik dari 4 atau 0. Nah, begitu pun untuk di sumbu Y-nya. Di sini di sumbu Y-nya garisnya itu melalui titik, yaitu di mana di sini Y-nya ada 3. Nah, di sini sumbu X-nya ada 0. Jadi di persamaan ini ada titik yang melalui titik 0,3. Nah, selanjutnya pada materi ini saya akan menjelaskan tentang gradien. Nah, tadi kan dijelaskan gradien itu adalah kemiringan garis lurusnya. Dan jika kita lihat gambarnya di sini ada dua gambar. Yang pertama itu ada garis yang condong ke kanan. Maka dari itu, jika condong ke kanan itu akan bernilai positif, dan kalau condong ke kiri itu
delta Y-nya per delta X-nya. Jadi kita nanti bisa tentukan kemiringan garisnya itu, di mana ini itu merupakan delta Y dibagi dengan delta X. Sedangkan pada garis yang condong ke kiri, di mana kemiringan garisnya itu ke kiri, maka ini itu akan bernilai negatif. Jadi di sini gradiennya yaitu min delta Y per delta X. Nah, sebelum lebih jauh masuk pada persamaan gradien garis ini, dimana tadi gradien garis kan kemiringan garis. Nah, ibu mau tanya dulu, apakah ada yang bisa menyebutkan contoh dari gradien garis di dalam kehidupan sehari-hari? Tidak bisa. Yang mempunyai garis miring. Jam. Jarum-jamnya. Ya, jamnya. Ya. Jadi bulan-bulan. Ada yang lain? Kalau masih pusing, berikut akan disajikan contoh gradien dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak bisa simak video dari garis gradien. Sepeda atau jenis kendaraan lainnya, pastilah adik-adik pernah melewati jalan yang datar, jalan yang menurun, dan jalan yang menanjak. Jalan yang menurun dan menanjak biasanya memiliki kemiringan tertentu yang sudah ditentukan dengan kemiringannya, sehingga aman dan nyaman untuk melewati kendaraan. Tidak hanya itu, lintasan pesawat pun memiliki kemiringan tertentu agar dapat naik dan mendarat dengan aman. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari, banyak benda-benda yang harus dihitung tingkat kemiringannya. Salah satunya adalah tangga yang berada di kedua tingkat atau rumah tingkat agar aman dan nyaman untuk digunakan. Hal ini berhubungan erat dengan persamaan garis lurus. Jadi, apakah adik-adik tahu apa itu persamaan garis lurus? Nah, persamaan garis lurus adalah persamaan yang jika digabungkan akan membentuk suatu garis lurus. Nah, contohnya pada tangga tersebut, jika kita diperhatikan, tangga tersebut akan membentuk suatu garis lurus. Nah, sekarang coba adik-adik perhatikan ilustrasi berikut. Nina ingin menaik sebuah tangga, namun karena tangga itu terlalu tebal, maka ia pun kelelahan. Kemudian, Doni ingin menaiki sebuah tangga. Karena tangganya tidak terlalu tebal, maka Doni mudah untuk menaikinya. Dari dua kasus tersebut, kita dapat lihat masing-masing tangga memiliki kemiringan yang berbeda-beda. Dan kemiringan inilah yang kita sebut dengan gradien. Untuk mempelajari gradien lebih lanjut, mari simak video berikut. Nah, itulah tadi contoh gradien dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya masuk pada menyatakan gradien pada persamaan garis lurus. Coba perhatikan, karena nanti setelah saya sampaikan penjabaran atau pembahasan tentang gradien persamaan garis lurus, nanti akan ditunjuk naik mengerjakan soal pada gradien. Nah, yang pertama itu, jika menyatakan gradien persamaan garis lurus, jika ada menyatakan gradien pada persamaan garis Y sama dengan MX. Nah, jika kita diberikan persamaan, nantinya persamaannya itu membentuk persamaan Y sama dengan MX, maka gradiennya adalah Y per X. Kemudian yang kedua, menyatakan gradien pada persamaan garis Y sama dengan MX sama C. Jika kita diberikan persamaan, lalu persamaannya kita ubah ke dalam bentuk Y sama dengan MX sama C, jadi di sini kita dapat gradiennya itu di sini. Sedangkan yang ketiga itu menghitung gradien dari garis-garis yang melalui dua titik. Nah, jadi di sini ada nanti dua titik yang disajikan, lalu dijabarkan. Setelah itu akan menghasilkan gradien garis melalui dua titik itu. Untuk lebih jelasnya,
Ibu akan berikan contoh satu persatu mengenai menyatakan gradien persamaan garis lurus. Nah, di sini yang pertama itu menyatakan gradien pada persamaan garis Y sama dengan NX. Nah, contohnya jika ada persamaan di mana persamaannya itu berbentuk seperti ini, maka langkah awal yaitu kita ubah dulu bentuknya ke persamaan Y sama dengan NX. Nah, setelah itu kita ubah dulu bentuknya. Jadi di sini menjadi seperti ini, menghasilkan 3Y sama dengan min 2X. Jadi Y-nya itu sama dengan min 2/3X. Nah, di mana tadi sudah dijelaskan bahwa gradien itu adalah di mana Y-nya sama dengan NX. Jadi N-nya itu ini yang ini, min 2/3. Sudah paham mengenai menyatakan gradien pada persamaan garis Y sama dengan NX? Ya, Bu. Nah, kemudian beralih ke menyatakan gradien yang kedua. Nah, jika pada persamaan garisnya itu berbentuk Y sama dengan NX sama C, nah hampir sama itu tadi, sama yang pertama. Yang membedakannya itu di sini memiliki konstanta C. Jadi penyelesaiannya nanti itu bisa diberikan contoh 4Y ditambah 2 sama dengan 4X ditambah 8. Jadi kita ubah dulu bentuknya, dimana kita pindah ruaskan dulu. Kemudian Y-nya itu tetap di sebelah kiri, konstantanya berpindah ke kanan, sehingga nanti akan menghasilkan 4Y sama dengan 6X ditambah 8 dikurang 2. Nah, setelah dijabarkan, kemudian didapat hasil akhirnya yaitu Y sama dengan 3/2X ditambah 3/2. Nah, di mana tadi gradiennya itu di sini yang memuat variabel X-nya saja. Jadi di sini M-nya adalah 3/2. Sudah paham di sini? Atau ada yang mau ditanyakan? Paham. Nah, selanjutnya pada menyatakan gradien untuk yang ketiga. Nah, misalkan ada dua titik, ada titik A, ada titik B. Nah, kemudian itu kita dapat merumuskan untuk mencari nilai M-nya itu, yaitu dari delta Y per delta X. Nah, di mana delta Y-nya itu Y2 kurang Y1 per X2 dikurang X1. Jadi di sini jika kita mendapatkan dua titik seperti ini, lalu kita masukkan ke rumusan. Nah, contohnya itu di sini disajikan tentukan persamaan garis yang melewati titik A min 3,1 dan titik B itu min 2,5. Nah, penyelesaiannya itu kita misalkan ininya merupakan X1, yang ini X2. Kalau ininya betul tidak? Salah, Bu. Jadi bagaimana? Pokoknya salah. Satu, X1, ini 2. Dengan Bu, mana Bu? Gimana betul? X1, Y1, X2, Y2. Nah, ini X1-nya, Itu Y1-nya, yang satu Y1, yang ini X2. ya, yang ini Y1, yang ini Y2. Bu. Jadi bisa juga dibalik-balik. Cuma yang tidak boleh dibalik itu di sini ada nilai X-nya, di sini nilai Y-nya. Ini nilai X, ini nilai Y-nya. Kemudian setelah ada dua titik ini, kita masukkan ke dalam rumusan sehingga nanti menghasilkan min 5 kurang 1 per min 2 kurang min 3. Min 5 dikurangi 1 berapa? Kemudian min 2 dikurang min 3. Kenapa bisa 1? Tambah min 2 tambah 3. Nah, betul. Karena di sini minus ketemu minus jadi Plus. Ada yang mau ditanyakan dari gradien garis yang melalui dua titik ini?
YB dikurang YA. Itu sama sih, tapi yang membedakan di sini dari pemahaman tak saja, di mana yang lebih paham gunakan YB dikurang Y1 atau YB dikurang YA. Yang penting itu tidak berubah Y-nya sama X-nya. Dan bisa juga dibalik-balik, misalkan Y1-nya dikurang Y2-nya, bisa juga X1 dikurang X2-nya. Yang penting tidak dibalik X dengan Y-nya. Nah, selanjutnya sebelum masuk pada soal latihan, di sini nanti siapa yang akan mengerjakannya yang paling cepat dan tepat itu akan diberi hadiah. Tetapi sebelum itu coba berdiri sama karena temannya dia mengambil. Berdiri semua. Berdiri kan? Coba tangannya digerak-gerakkan seperti tangan. Akmal. Nah, sudah. Salam. Nah, di sini Ibu balik guys. Tetap berdiri. Di sini Ibu balik guys. Kalau Ibu bilang hidung, pegang hidung. Kalau Ibu pegang telinga, pegang telinga. Tapi jika ada yang salah nanti disuruh mengerjakan soal. Kalau tempat ini kan hidungnya jangan di sini menghidung di sini. Jangan, tidak boleh begitu. Ya, Ibu mulai ya. Yang pertama pegang mata. Pertama apa yang kamu? Mata. Coba perhatikan dulu. Maksud dicoba pegang hidung. Yang lainnya sekarang duduk. Coba yang lainnya jangan soal yang bagian pertama. Maaf itu. Apa? Nanti belajar guys. Nah, di sini kan ada persamaan 3x dikurang 5y sama dengan 0. Nah, ini merupakan penyelesaian yang pertama di mana persamaannya itu diubah bentuk y sama dengan Kenapa harus nanti sana? Jadi F-nya adalah 3/5. Ya, tulis di situ F sama dengan ya, betul. Berarti kita Nah, selanjutnya akan diberi soal latihan lagi. Jadi, siapa yang cepat mengerjakan, letakkan jawabannya kepada Ibu. Nanti jika jawabannya benar dan yang paling cepat akan diberi hadiah. Saya tadi pikir aja deh. Nah, coba kerjakan dulu yang ini. Atau ada yang mau langsung kerjakan? Ya, silakan.
Ya. Oke, sudah. Mau? Buat targetnya. Angka 2 itu masih bisa disederhanakan menjadi ya, tekan. Nah, masih ada soal terakhir ya. Nah, ada yang mau kerjakan nomor 3 ini? Ibu makan nih. Iya nih, kerja soal. Nyicil di depan keluar. Udah coba kenal juga. Coba tanya ke temannya. Nah, misalkan di sini ada persamaannya yang memuat konstanta. Jadi rumusnya X tambah C. X tambah C. Y sama dengan Ya, memang. MX. tambah C. Kenapa begitu? X semua kok. X itu bukan apa kayak T, NX. Dan duanya tidak luas, jadi Nggak berlaku. nomor 2
memuat variabel X-nya. Oke. Ini sama dengan 3. Beri tepukan. Ya, bagus. Nah, itulah tadi ya contoh-contoh soal dari penyelesaian gradien garis. Nah, kemudian di sini jadi setelah kita pelajari ini kita bisa tarik kesimpulannya. Yang pertama itu tadi ada komponennya, ada garis, ada gradien, ada persamaan. Nah, kemudian yang kedua itu tadi pada gradien itu ada suatu garis yang condong ke kanan, berarti nilai gradiennya positif. Kalau condong ke kiri berarti negatif. Nah, kemudian yang ketiga tadi ada menyelesaikan soalnya itu ada persamaan yang berbentuk Y sama dengan NX, yang membuat konstanta itu Y sama dengan NX tambah C. Kemudian yang melalui dua titik itu delta Y per delta X. Nah, untuk materi persamaan garis lurus itu akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Nah, baiklah, cukup sekian materi pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan materi yang dijelaskan tadi dapat diterima dengan baik. Saya akhiri, wabillahi taufiq.